Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sampai saat ini masih menyisakan banyak tanda tanya dan kembali menjadi perbincangan publik setelah munculnya fakta baru di persidangan. Karena alih-alih mulai menemukan titik terang, kasus ini justru semakin rumit. Setiap sidang berjalan, muncul cerita baru. Setiap pernyataan disampaikan, muncul pertanyaan lain yang belum terjawab. Dan kali ini, publik dibuat terkejut oleh perubahan keterangan dari salah satu terdakwa, yaitu Prio Bagus Setiawan. Bagaimanakah lengkapnya? Mari kita simak di Sisi Hitam. Selama ini, banyak orang meyakini bahwa peristiwa tragis yang menewaskan satu keluarga di Pauman, Indramayu, Jawa Barat, terjadi di rumah korban. Fokus penyelidikan, olah tempat kejadian perkara, hingga berbagai pemberitaan sebelumnya juga lebih banyak mengarah ke rumah tersebut. Tetapi tiba-tiba di persidangan muncul versi yang berbeda. Prio menyatakan bahwa korban bernama Budi ternyata bukan di rumah, melainkan di sebuah toko atau kios yang lokasinya berada sekitar 120 meter dari rumah korban. Sontak saja pernyataan ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Jika benar kejadian awal terjadi di toko, lalu bagaimana dengan hasil penyelidikan selama ini? Apakah ada petunjuk yang terlewat? Atau justru ini hanya perubahan cerita yang muncul belakangan? Menurut keterangan yang disampaikan kuasa hukum baru, Prio, yaitu Ruslandi, malam itu ada skenario yang diduga sudah disiapkan. Diceritakan bahwa Ririn mengajak Budi keluar dari rumah menuju toko milik keluarga. Alasannya terdengar cukup sederhana dan mungkin tidak menimbulkan kecurigaan. Budi disebut diajak untuk mengecek kapasitas ruangan toko karena akan ada minyak goreng yang disebut-sebut akan datang dalam waktu dekat. Malam hari, Budi berjalan kaki menuju toko bersama Ririn, sementara Prio disebut menyusul menggunakan sepeda motor. Pada titik inilah cerita mulai berubah menjadi semakin misterius. Karena menurut versi terbaru, kejadian utama disebut berlangsung di toko tersebut. Bahkan muncul dugaan bahwa di lokasi masih ditemukan bercak noda merah yang diduga berkaitan dengan kejadian malam itu. Tidak hanya itu, muncul pula informasi bahwa beberapa barang di toko disebut hilang, termasuk minyak goreng. Tetapi disinilah persoalan mulai muncul. Karena publik tentu bertanya, mengapa semua informasi ini baru muncul sekarang? Sebab peristiwa tersebut terjadi beberapa bulan yang lalu. Sementara lokasi yang dimaksud baru kembali menjadi sorotan sekitar 7-8 bulan setelah kejadian. Waktu selama itu tentu bukan waktu yang singkat. Sebuah lokasi bisa berubah. Barang-barang bisa dipindahkan, lingkungan bisa dibersihkan, dan jejak-jejak yang awalnya mungkin penting bisa saja hilang tanpa disadari. Karena itu, banyak pihak mulai mempertanyakan, apakah masih memungkinkan menemukan bukti yang benar-benar valid setelah sekian lama? Lalu muncul lagi keterangan yang membuat cerita semakin rumit. Prio disebut mengklaim bahwa setelah Budi dihabisi, tubuh korban tidak langsung dibawa pulang ke rumah. Menurut versi terbaru yang muncul di persidangan, tubuh korban dibiarkan terlebih dahulu di lokasi. Kemudian, malam berikutnya, baru dipindahkan menggunakan mobil pick-up yang ditutup menggunakan terpal. Jika versi ini benar, maka artinya kronologi yang selama ini dipahami publik bisa berubah cukup jauh. Tetapi masalahnya, versi ini juga menimbulkan pertanyaan baru. Apakah keterangan tersebut memang sudah pernah muncul sejak awal penyidikan? Atau baru disampaikan sekarang? Karena jika baru muncul di tahap persidangan, masyarakat tentu akan sulit menerima
begitu saja tanpa adanya bukti pendukung yang kuat. Belum selesai sampai di situ, babak lain kembali muncul ketika Priyo secara resmi mencabut kuasa hukum lamanya dan menunjuk kuasa hukum baru. Bersamaan dengan itu, beredar video permintaan maaf dari Priyo. Dalam video tersebut, Priyo meminta maaf kepada masyarakat dan keluarga korban, tetapi isi pengakuannya justru memunculkan gelombang pertanyaan baru. Karena di dalam video itu, Priyo mengaku bahwa dirinya selama ini dipaksa memberikan keterangan palsu. Saya, Priyo Bagus Setiawan, hari Rabu 13 Mei 2026 jam 9 malam dengan kesadaran penuh tanpa ada unsur paksaan dari siapapun menyatakan telah mencabut kuasa hukum dari Pak Tony RM dan YLBH Petanan dan menunjuk kuasa hukum baru kepada Pak Ruslandi. Saya meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan keluarga korban. Saya juga mengakui kegaduhan yang terjadi saat persidangan atas perintah Ririn dan Tony RM. Saya dipaksa berbohong dan memberikan keterangan palsu saat di persidangan. Kejadian sebenarnya adalah bahwa yang melakukan eksekusi pembunuhan satu keluarga 5 orang di Poman adalah Ririn. Saya hanya membantu peristiwa tersebut karena dalam tekanan diancam akan dibunuh Ririn. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya mendapat tekanan dan ancaman. Bukan hanya itu, ia juga menuduh bahwa Ririn adalah sosok yang mengendalikan kejadian tersebut dan mengaku dirinya hanya membantu karena merasa takut. Jika pengakuan ini benar, tentu dampaknya akan sangat besar terhadap jalannya persidangan. Karena posisi Priyo bisa berubah dari yang sebelumnya dianggap pelaku utama menjadi seseorang yang hanya membantu dalam peristiwa tersebut. Dan tentu saja posisi hukum yang berbeda akan memengaruhi ancaman hukuman yang diterima. Tetapi sekali lagi, semua ini masih berupa pernyataan yang harus dibuktikan di pengadilan. Karena dalam sebuah kasus besar seperti ini, pernyataan saja tidak cukup. Harus ada bukti, harus ada saksi, dan harus ada fakta yang benar-benar bisa diuji. Kini masyarakat masih menunggu satu hal yang sama. Di antara berbagai perubahan cerita yang muncul, di antara berbagai versi yang saling bertentangan, mana yang benar-benar fakta dan mana yang hanya narasi. Karena semakin banyak cerita berubah, semakin besar pula tanda tanya yang tersisa. Dan mungkin jawaban sebenarnya baru akan terungkap pada sidang-sidang berikutnya. Dan semakin hari, kasus ini justru terasa semakin penuh teka-teki. Setiap sidang menghadirkan potongan cerita baru, tetapi belum tentu mendekatkan kita pada jawaban sebenarnya. Kita tunggu bersama bagaimana kelanjutan kasus ini. Karena bisa jadi fakta terbesar justru belum terungkap sampai saat ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.